Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama hari ini, Ibu akan membahas tentang manual and automatic timing of electronic controller. Kontrol manual sistem kendali merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Mulai dari masalah sederhana sampai yang rumit. Bahkan manusia merupakan sistem kendali yang sempurna dengan akal sebagai pengendali. Seluruh anggota tubuh sebagai aktuator, indera sebagai sensor, kebutuhan atau keinginan sebagai set point. Contoh pengendalian sederhana yang sering dijumpai yaitu ketika menghidupkan keran air, maka katup kerannya akan diatur agar air yang keluar tidak berlebih atau sebaliknya. Nah, kemudian sistem kendali terbagi dua, yaitu ada manual dan otomatis. Kalau sistem kendali manual melibatkan peran manusia dalam proses pengendalian. Sedangkan sistem kendali otomatis menghilangkan peran manusia dalam proses pengendalian. Ini salah satu contoh ini untuk kapal yang ada control room di sini secara otomatis. Jadi tinggal dilihat. Kemudian pengertian daripada sistem kendali. Jadi sistem kendali adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan dan beroperasi dengan suatu metode untuk mendapatkan kontrol yang dikehendaki. Tujuan dari sistem kendali yaitu untuk mendapatkan hasil yang optimal dari suatu sistem. Kemudian sistem kendali bisa berupa sistem kendali manual dan otomatis. Untuk sistem kendali manual adalah sistem yang pengendaliannya dilakukan oleh manusia. Sedangkan sistem kendali otomatis adalah sistem yang pengendaliannya dilakukan oleh mesin dan tidak memerlukan campur tangan langsung oleh manusia dalam mengendalikannya. Dengan adanya sistem kendali otomatis dapat mengurangi pekerjaan manusia karena mesin menggantikan peran manusia sebagai pengendali sehingga manusia tidak lagi direpotkan dengan urusan pengendalian. Namun dalam prakteknya sistem kendali otomatis dan sistem kendali manual bisa terdapat dalam satu perangkat karena bisa memilih sesuai yang dibutuhkan. Ini salah satu contoh daripada sistem kendali. Ini bisa pakai manual, bisa juga secara otomatis. Nah, kemudian bagian daripada kendali otomatis adalah kontrol room. Nah, untuk kontrol room atau kontrol automation mengintegrasikan seluruh sistem elektronik yang berada di dalam ruangan menjadi satu buah atau serangkaian panel kontrol. Pemilik ruangan juga dapat mengakses pengaturan ruangan dengan menggunakan ponsel yang terhubung di jaringan lokal atau internet. Nah, kemudian ruangan automation dapat diintegrasikan pada perangkat-perangkat yang ada dalam ruangan meliputi misalnya sistem pendingin, sistem lampu, motor induk, mesin pemanas dan pendingin ruangan, dan peralatan lain dalam ruangan. Keuntungan yang didapat dari home automation adalah sebagai pegawai bisa lebih santai, lebih aman, dan lebih hemat energi. Ini salah satu contoh kalau di kapal kontrol, jadi bisa dikendalikan dalam suatu ruangan. Nah, kemudian pengertian daripada sistem kontrol, sebelum kita jelaskan sistem kontrol terlebih dahulu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sistem. Apa itu sistem? Adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Kemudian proses adalah perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Kemudian kontrol adalah suatu kerja untuk mengawasi
mengendalikan, mengatur, dan menguasai sesuatu. Nah, kemudian setelah tadi dipecah satu-satu, sekarang digabung menjadi sistem kontrol. Apa itu sistem kontrol? Adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran atau variabel atau parameter sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Nah, contoh variabel atau parameter fisik yang dikontrol adalah tekanan atau pressure, kemudian ada aliran atau flow, ada suhu atau temperatur, ada ketinggian atau level, ada pH, ada kepadatan atau viscosity, dan ada kecepatan atau velocity. Nah, kemudian prinsip sistem kontrol ini secara manual, seorang operator sedang menjaga ketinggian atau level suatu tangki yang akan digunakan untuk sebuah proses kimia. Nah, ini. Jika ketinggian kurang dari yang semestinya, operator akan lebih membuka keran masukan atau sebaliknya. Jika ketinggian melebihi dari yang semestinya, operator akan mengurangi buka keran dan seterusnya. Nah, ini ada operatornya, kemudian ada pompa. Jadi kalau misalnya ini berkurang berarti dia harus membuka, kemudian kalau untuk penuh berarti dia harus menutup secara manual. Nah, berdasarkan uraian tentang pengendalian di atas, pengetahuan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak buah kapal atau ABK yang akan melakukan pengendalian. Yang pertama, mengenal jenis-jenis sistem atau subsistem permesinan yang dikendalikan. Misalnya sistem pengendalian tekanan ketal uap, temperatur air tawar, pendingin, piston, kemudian motor induk. Mengenal dengan baik alat deteksi atau sensor atau alat ukur yang menunjukkan hasil proses sesuai dengan yang dikendalikan. Berikutnya adalah mengenal cara kerja transmitter atau transducer, yaitu peralatan yang membawa informasi dari sensor lokal ke pusat controller. Berikutnya adalah mengenal jenis dan cara kerja peralatan controller otomatis maupun komparator. Berikutnya adalah mengetahui harga atau nilai yang dikehendaki sehingga tahu ada tidaknya deviasi. Yang terakhir adalah mengenal peralatan instrumen sebagai elemen akhir dalam sistem kontrol yang dipergunakan untuk melakukan koreksi. Jadi seorang anak buah kapal untuk menguasai pengendalian berarti dia harus mengetahui dulu alat-alat tersebut dan mengetahui cara kerjanya, kemudian mengetahui standar acuannya, kemudian mengetahui elemen akhir sebagai sistem kontrol yang digunakan untuk melakukan koreksi. Kemudian urutan daripada sistem kontrol dapat dinyatakan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah pengukuran terhadap tinggi cairan di dalam tangki, kemudian membandingkannya terhadap harga tertentu dari tinggi cairan yang dikendaki, lalu melakukan koreksi, yakni dengan mengatur bukaan keran, masukkan cairan ke dalam tangki. Dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem kontrol melakukan urutan kerja sebagai berikut. Yang pertama harus ada pengukuran, yang kedua pembandingan, yang terakhir adalah koreksi. Jadi yang harus dilakukan untuk mengontrol sesuatu dilakukan dulu pengukuran, kemudian setelah melakukan pengukuran membandingkan dengan standarnya, kalau ada perbedaan baru melakukan koreksi. Nah, sistem tersebut dapat berjalan baik jika dianggap sistem bekerja secara ideal dan sederhana. Namun masalah akan timbul jika diteliti lebih lanjut seperti keadaan proses yang lebih kompleks dan sulit, pengukuran yang lebih akurat dan presisi, dan jarak proses yang tidak mudah dijangkau. Jadi bisa lihat tadi di sini manusia sekarang diganti dengan controller. Kemudian ada solenoid, kemudian ada katup. Nah, di sini tangki menggunakan transducer ya untuk mengatur ketinggian tangki. Oke. Nah, terdapat beberapa manfaat pada penggunaan sistem kontrol otomatis pada sebuah proses, yaitu yang pertama kelancaran proses, kemudian keamanan, ekonomis, dan kualitas. Jadi ini yang manfaatnya ada 4 ya.
lancar. Jadi kalau menggunakan otomatis itu lebih mudah dan lebih lancar prosesnya. Kemudian dari segi keamanan juga. Kemudian dari ekonomis dan kualitas. Kemudian klasifikasi sistem kontrol. Secara umum sistem kontrol dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama sistem kontrol manual dan otomatis. Yang kedua sistem jaringan terbuka atau peluk dan jaringan tertutup atau closed. Sistem kontrol kontinu dan diskret. Yang terakhir menurut sumber penggerak ada elektrik, mekanik, dan komputer. Nah, kemudian mengelompokkan jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, keterlibatan manusia dalam pengendalian secara langsung, yaitu manual, pengendalian secara keseluruhan dilakukan manusia. Kemudian kalau otomatis, pengendalian yang secara langsung, secara keseluruhan tidak lagi menggunakan manusia, namun menggunakan instrumen kontrol otomatis. Kemudian jenis-jenis jaringan, ada jaringan terbuka, ada jaringan tertutup. Nah, kemudian berdasarkan sumber penggerak, ada yang menggunakan penggerak listrik, misalnya solenoid, pengontrolan tekanan, suhu, dan lain-lain. Kemudian yang menggunakan tenaga hidrolik, yaitu sistem stabilizer, pengaturan pompa, pemadam kebakaran, dan balance. Kemudian sistem bongkar muat, dan tes. Kemudian tenaga mekanik ini menggunakan governor, kecepatan mesin diesel. Kemudian tenaga pneumatik yaitu pengaturan tekanan. Nah, kemudian yang D, menurut hasil ulang proses dasar mekanisme yaitu sistem pengawasan berupa balik dan keluaran berupa posisi kecepatan atau percepatan mekanik tanpa adanya gangguan. Kemudian regulator atomik dari sistem pengawasan berupa balik dan memasukkan acuan dan keluaran yang diinginkan konstan. Jika terjadi perubahan akibat adanya gangguan, akan mengembalikan pada kondisi yang diinginkan. Ini bisa lihat ada input, ada proses, kemudian ada keluaran. Nah, kemudian menurut waktu pengendalian, ada pengendalian kontinu atau analog, ada digital, ada pengontrolan dengan dua posisi yaitu on off, ada pengontrolan dengan posisi ganda atau saklar. Nah, kemudian karakteristik sistem kontrol otomatis. Yang pertama, sistem kontrol otomatis merupakan sistem dinamik yang dapat berbentuk linear maupun non-linear. Kemudian bersifat menerima informasi, memprosesnya, mengolahnya, dan kemudian mengembangkannya. Kemudian komponen atau unit yang membentuk sistem kontrol ini akan saling mempengaruhi. Yang pertama bersifat mengendalikan sinyal ke bagian masukan atau titik, dan ini digunakan untuk memperbaiki sifat sistem. Yang kedua, karena adanya pengembalian sinyal ini, maka pada sistem kontrol otomatis selalu terjadi masalah stabilitas. Berikutnya adalah keuntungan kontrol otomatis di atas kata. Yang pertama, efisiensi tenaga manusia, terutama petugas jaga. Yang kedua, meningkatkan tingkat pengoperasian kapal. Yang ketiga, meningkatkan penghematan anggaran biaya dan pemeliharaan. Yang keempat adalah efisiensi kerja mesin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kalau ada pertanyaan, silakan ibu cek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.